Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, warnanya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan, makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kadang yang nolong itu. Bidan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan gue ahli saraf. Nah. Loh buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya tidak sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini.
Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf ke sini, ya Bani Fihr ke sini terus. Saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Muhammad, kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad, kalau kamu setelah jadi Nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada tembu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawami', kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum.